Wih, deket pisan guys buaya muaranya. Bocil-bocil juga excited ini. Dekat dan nyata ya guys. Karena memang dia benar-benar ada di dekat kita guys. Ya Allah guys. Guys, lihat Dove Cayman-nya guys. Bersahabat dengan kura-kura guys. Ini ular keempat paling berbisa di dunia guys. Jangan salah ini. Paling terpanjang dibandingkan ular Australia lainnya. Wow. Ini kayaknya emang ada di bawah-bawah kayak semacam ular derik. Bukan ini tuh. Bukan sih guys. Kalau dibawa ke kampung, ke Tasik ini dikira apa ini nih? Kalau jadi-jadian ya. Tetap takut. Tetap takut. Tetap takut. Ini ada arowana juga, tapi ini adalah arowana jardini ya. Arowana dari Irian ya guys. Indonesia, Papua Nugini guys. Ini adalah ikan arowana yang memang cantik juga. Badannya tuh penuh dengan batik ya. Terus biasanya arowana jardini itu dia cenderung agak gelap gitu guys. Walaupun sebenarnya variasi-variasian. Siang ini malah dia nggak gelap ya. Jatuhnya dia agak lumayan cerah silver. Tapi ya tergantung selera teman-teman sih. Ada yang suka memang gelap dan dia bermotif kayak batik. Ada yang suka seperti ini ya guys. Kalau aku lebih suka kalau arowana jardini nanggung yang gelap sekalian. Terus banyak batiknya itu kelihatannya bener-bener cakep banget. Untuk usianya dia bisa sampai 12 tahun. Lumayan juga untuk lifespan hewan 12 tahun. Di atas 10 tahun tuh kalau menurutku buat hewan tuh udah lumayan bisa tua ya guys. Nah ini juga ada peacock bass mono ini guys. Kemarin kita main ke tempatnya Bopua Galak ya. Nah ini kan pibas mono. Kalau menurutku sih ini markingnya lumayan bagus ya guys. Ini jantan biasanya tuh. Nggak tahu juga ya aku ya. Pokoknya kalau jantan biasanya kepalanya ada jenongnya guys. Kayak ini ada peacock bass. Ukurannya udah lumayan gede untuk jenis mono. Dan untuk yang motifnya kayak gini tuh ini lumayan bagus motif. Karena banyak yang nggak bermotif sama sekali jadi polos banget guys. Ini peacock bass mono bagus banget. Aku tuh nggak tahu ya. Saking padahal banyak ya peacock bass itu sebenarnya banyak sekali guys. Tapi yang aku lebih dan paling suka kayaknya memang mono ya guys. Kemarin juga kita ke Bopua Galak tuh sampai mikir-mikir menarik juga ya kalau kita istilahnya memelihara peacock bass lagi dan juga predator kecil gitu guys. Nah kita bakal coba buat siapkan akuariumnya. Tapi ya untuk khusus yang kecil-kecil nanti kalau udah gede kita gedein gitu guys. Jadi memang kayak aku tuh pengen nostalgia seperti anak SMA dulu ya waktu aku kecil ya guys ya. Aku punya akuarium diisi ini ikan-ikan predator kecil-kecil terus sampai gede kita urus sendiri guys. Nah ini salah satu ikan yang memang dijadikan ikan yang wajib kita punya lagi ya guys. Dulu aku pernah punya ditaruh di kolam. Di kolam kayaknya kan agak dingin. Peacock bass ini kan harus agak hangat. Dia nggak kuat guys di kolam ya. Kayak gitu. Dan ini ada Cana Maru juga. Kita akan coba buat tes guys ya. Mental Cana Maru yang ada di Gembira Loka. Kira-kira apakah dia punya mental guys? Lumayan guys. Lumayan guys. Walaupun secara bunga dia kurang ya. Dan ini kayaknya maru yellow kayaknya. Kalau maru yellow memang secara bunga kurang. Kayak kita coba buat lihat ini ada arowana silver ya. Arowana silver mantap banget guys ya ini ya. Arowana yang sangat amat sering untuk kita temukan di pasar ikan dan harganya lumayan murah ya guys ya. Kayaknya breedingnya juga nggak begitu susah. Dulunya ada arowana albino, sampai sekarang ada sih. Cuman kalau sekarang harganya ngedrop. Kalau dulu bisa mahal banget arowana albino yang silver karena memang jarang guys. Pokoknya kayak gini sih resepnya guys ya. Kalau misalnya ada ikan warnanya albino, itu bakal membludak mahal di awal. Tapi suatu saat dia bakal ngedrop harga murah. Soalnya kalau albino dikawinin sama albino, anaknya 100% albino. Jadi memang istilahnya mudah sekali didapatkan guys ya. Makanya jadi murah harganya. Sama kayak arowana silver albino. Dulunya harganya mahal, sekarang anakannya 150.000 gitu. Lebih murah guys dibandingkan dulunya ya guys. Dan ternyata lifespan-nya cuma 6,5 tahun. Lebih mengerikan lifespan dari ikan lokal kita arowana Irian yang bisa sampai belasan tahun guys. Di sini ada Red Devil sama ada ikan Oscar. Ini mah Oscar deng ya, Oscar ya. Oscar ternyata masa hidupnya sampai 20 tahun. Gila juga nih ikan guys ya. Ikan Oscar ya. Ikan yang memang sudah lumayan banyak juga guys ya ditemukan di penghobi-penghobi. Oscar mania guys. Aku ke Oscar nggak begitu demen-demen banget lah. Tapi oke lah guys. Tapi kurang demen. Walaupun sekarang Oscar juga warnanya sudah banyak banget yang bervariasi, yang cerah-cerah, tapi aku tetap gak begitu suka kalau Oscar ya guys. Ini ada ikan toman guys. Kalau toman rata-rata tuh memang kayak gini motifnya nih, agak gelap kayak gini guys ya. Makanya aku tuh ngerasa toman yang di rumahku tuh bener-bener spesial banget karena dia punya corak yang bener-bener cerah dan bagus guys. Happy banget aku memiliki toman yang kayak di rumah ya guys. Ini ukurannya sama yang di rumah masih kecil, jauh lebih gede yang di rumah. Tapi secara warna juga jauh lebih bagus yang di rumah guys. Motif-motifan sih sebenarnya selera-seleraan aja. Tapi kayaknya orang yang seleranya warna seperti ini kurang banyak ya. Malah nggak ada kayak guys ya. Ini nyari motif yang kayak kita punya di rumah kalau misalnya memang ada. Ini ada glowfish, ikan yang memang dia tuh menjadi ikan rekayasa genetik ya guys. Tapi dia tuh membawa genetik juga, bukan yang disuntik guys dia ya. Glowfish ketemu glowfish ya anaknya bakal warna-warni juga guys. Semacam glowfish seperti itu. Sekarang jadi ikan populer untuk orang-orang yang memang pemelihara ikan-ikan di akuarium guys. Nah ini ada beberapa ikan-ikan kesukaanku ya. Ini ada ikan rainbow di sebelah sini, rainbow barb bosmani apa ya itu ya guys. Pokoknya ini adalah ikan kesukaanku. Di atas ini juga apa ya aku lupa namanya guys. Cuman ini juga lumayan suka ada sekarang di toko-toko ikan. Menarik juga dan memang menjadi ikan-ikan yang oke banget juga untuk aquascape guys. Di sebelah sini masih ada lagi ya. Ini tipe-tipe aquascape lah guys ya. Ini tipenya jungle aquascape-nya. Untuk ikan-ikannya ini ada rainbow juga dan dia
rainbow-nya tuh yang balon guys. Oke lah ya, lumayan menarik ya guys. Samping sini aquascape tapi tipenya bonsai. Memang dia kalau bonsai itu tuh ada pohon yang dia menjadikan senternya lah guys. Ini ada satu pohon walaupun dia kayak berujung ini sebagai bonsainya, dan yang lain-lainnya cuman kayak istilahnya semacam pengisinya aja ya. Dan di bonsai itu kan memang dia kan harus ada daun-daunnya. Makanya ada beberapa tanaman misalnya kayak bucepelandra, kayak anubias dan beberapa tanaman-tanaman lainnya yang memang sengaja ditempel-tempel seperti ini. Seakan-akan dia memang adalah daun dari suatu pohon tersebut kayak gitu guys. Ini ikan favoritku juga, Denisoni ya, ada di bawah sini guys. Keren. Ini ikan koki yang sebenarnya dia ini ikan rekayasa genetik juga guys. Ini kokinya tamasaba katanya ya. Ada tamasaba, ada oranda, sama yang kaliko oranda guys. Ini oranda kaliko nih kayak gini. Kalau ini kaliko, tamasaba tuh yang atas tuh. Jujur aku nggak begitu suka ya sama tamasaba ya guys. Bentuknya tuh kayak ikan koki tapi kayak ikan komet gitu guys. Kayak nggak punya identitas yang bener-bener aku sukai. Tapi tergantung selera teman-teman lagi guys. Di sebelah sini ada belida nih guys. Belida Bangkok ya. Citala ornata guys, dan ini adalah ikan yang bukan dari Indonesia kalau ini ya guys, ini dari Bangkok, bisa dipelihara guys ya. Kalau ikan yang dari Bangkok ini yang nggak boleh dipelihara itu tuh ikan, kalau saya belida Jawa itu nggak boleh, udah dilindungin. Sama belida yang memang lokal dari Indonesia tuh belida apa itu bisa gede juga, itu juga udah nggak boleh guys ya, karena mungkin banyak perburuan untuk dijadikan pempek mungkin dulunya ya guys ya. Dan sekarang sudah sangat amat menurun guys populasinya, yang membuat si ikan belida ini dilindungin guys, lebih seperti itu ya. Itu ikan apa tuh di situ guys? Bala shark ya itu ya. Bala shark kayaknya di ujung sana, cuma warnanya hitam yang nggak begitu menarik. Di sini baru ke ikan lele-lelean. Ada 3 jenis ikan lele yang dulu waktu aku SMA tuh memang menjadi ikan yang pengen aku punya semua. Yang pertama red tail catfish yang sangat amat mudah ditemukan sekarang ya guys ya. Walaupun ikannya ini sebenarnya lebih mahal dibandingkan ikan teman-teman yang lain, cuma nih mudah ditemukan. Selanjutnya ada leopard catfish guys ya di situ. Ini adalah ikan yang memang lebih mudah juga ditemukan. Tiger shovel nose catfish ini dulu susah didapetin, susah dulu guys. Nggak tahu kenapa aku tuh nggak dapat, dan andai kata dapat pun kayak mulutnya pada mencong-mencong ya guys. Dia memang mirip sama leopard, cuman kalau leopard tuh ya sesuai namanya, dia leopard kan titik-titik ya guys ya, kayak macan tutul ya, bertotol-totol. Sedangkan kalau tiger ya kayak harimau, dia kayak istilahnya ada loreng-loreng seperti itu. Bagus banget guys, pengen punya, sumpah pengen punya guys aku ya, pengen punya ikan itu ya guys. Selanjutnya ini ada lagi sejenis bicir-bicir atau sejenis ikan palmas-palmas guys. Tapi ya jadi aku nostalgia yang di rumah, lihat guys, itu ada sidat ya, di atas itu sidat, persis kayaknya ukurannya sama kayak yang di rumah kita, atau mungkin lebih gede yang di rumah kita guys, karena kita juga dulu beli sidat tuh di Jogja ya guys. Jadi aku langsung flashback kepikiran dan keingat sama sidat yang ada di rumah. Dan ini ada beberapa ikan-ikan lainnya juga. Ada ikan ini apa nih, kayak nila apa, red devil ya guys, sama ikan silver dollar. Sidat juga ada banyak ya, ada sidat kembang, ada sidat macan gitu guys. Kalau ini masuknya sidat kembang, kayaknya sidat kembang memang ada di rumah, dan biasanya sidat yang suka dikonsumsi juga. Itu sebagian besar masyarakat sidat ini tuh dianggap hewan mistis dan juga hewan penjaga sungai kalau nggak salah guys. Yang bikin si sidat ini untuk beberapa sungai memang bener-bener lestari lah ya, nggak ditangkepin ya guys. Ternyata masa hidupnya 40 tahun guys. Gila, ini sidat tua sekali guys lifespan-nya ya. Bisa kita pelihara sampai aras punya anak nanti ya guys. Gila, mantap ya sidatnya guys. Di sini ada ikan kaos kaki guys ya, atau banded leporinus. Ya ini ikan-ikan yang memang suka dijadikan tengmet-tengmet lah ya guys. Bentukannya memang seperti kaos kaki ya. Menarik tapi sudah agak bosan dilihatnya. Ini ada apa mas? Ular di bawah tuh guys, reticulated python. Gak begitu kelihatan ya, dia ada di bawah. Ini adalah ular piton sepertinya guys. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Oh ini nih, ada ikan koki yang benar-benar spesial banget dan juga unik. Ini adalah ikan koki bubble eye guys. Tuh ya, jadi memang dia di mukanya itu ada semacam bubble-bubble. Ya sebenarnya dia bisa pecah guys bubble-nya, tapi ntar tumbuh lagi. Walaupun numbuhnya itu nggak bener guys ya. Pernah pelihara, cuman ya agak ringkih sih, bukan ringkih juga sih guys. Sebenarnya aman-aman aja ya, tapi kecium sama yang lain tuh suka pecah guys. Dan kalau pecah ntar dia jadi nggak simetris. Dan secara fisik juga aneh ya. Kenapa sih bisa diciptakan ikan seperti itu? Aku juga nggak ngerti guys. Kepikiran dari mana bubble eye jadi kayak gitu loh. Unik banget sih sebenarnya ya guys sebagai ikan. Cuman aku sendiri sejauh ini masih belum tertarik lagi untuk pelihara. Ini diskus, ikan yang memang cantik sekali, tapi aku juga nggak begitu tertarik untuk pelihara. Warnanya juga bagus, warna-warni ya guys ya, bervariasi banget. Dan di sini ada beberapa reptil-reptil ya guys. Waduh, ini reptil apa nih? Aku nggak paham nih guys. Ini ada suatu reptil apa, nggak ngerti aku ya ini ya. Sking apa kayaknya guys ya. Kalau ini bearded dragon yang di bawah sini. Bearded dragon, leopard gecko. Wih bagus tuh. Bikin kandang kayak gini bisa mas? Asik.
nih. Dia jadi ini apa? Ali Decker Art Aquatic ya. Ada mantap. Ali Decker ya. Ali Decker guys ya. Oh bungi, Mas Ali Decker guys. Nah ini ada ini juga nih, ada ular pucuk. Ular pucuk nih guys ya. Ular pucuk adalah sejenis ular yang berbisa rendah banget. Dia mematikan untuk cicak kan ya. Tapi manusia mah gatal-gatal doang lah paling guys ya. Ini ada beberapa ikan-ikan lainnya nih, manfish ya, sama ikan polar guys. Ya kayak gitu-gitu doang sih sebenarnya ya kalau misalnya untuk di sini. Spesial tapi gak ada yang gimana-gimana, yang paling wah dadador kayaknya emang ada di luar, yaitu ikan arapaima tadi guys. Guys, buat teman-teman yang mau adopsi baby sulcata ya, seperti ini ya guys, teman-teman bisa dapatkan di pet guys, karena kita akan menyediakan sulcata-sulcata yang sehat dan juga gemuk-gemuk ya guys ya, gemoy-gemoy seperti ini ya. Tuh guys, makannya juga lancar, di mulutnya aja masih ada sayur-sayuran ya guys ya. Dan aku dulu juga ya pelihara kumkum yang udah segede ini sekarang ya guys ya. Dulu tuh dari sekecil ini guys, dan sensasi membesarkannya tuh bener-bener membahagiakan banget. Nih guys, untuk beberapa sampel sulcata-sulcatanya ya. Lucu banget ya guys. Kumkum aja suka ngeliatin ya. Apa sih Kum? Ini kamu versi dulu Kum. Waduh guys ya, nggak terima dia guys, didorong-dorong ya. Ya udahlah, baby sulcatanya dia bawa ke sana. Juga nggak tahu kenapa. Pokoknya buat teman-teman yang lagi cari baby sulcata ya, teman-teman bisa langsung aja cek di deskripsi dan juga pin komentar guys. Jangan lupa juga buat follow semua sosial medianya pet guys ya guys ya, mulai dari Instagram, TikTok, dan sosial media lainnya guys. Thank you. Kita udah keluar guys dari tempat akuarium tadi, dan kita akan coba buat melanjutkan ke tempat buaya muara. Wih, deket pisan guys buaya muaranya. Bocil-bocil juga excited ini. Dekat dan nyata ya guys, karena memang dia benar-benar ada di dekat kita guys. Ini dibikin kayaknya semi-semi tidak terlalu dalam. Itu salah ngapain jauh-jauh bro. Tuh gede pisan. Gila guys. Buaya muara ya adalah buaya terbesar di dunia guys, dan memang dia tersebar di berbagai macam tempat ya guys ya. Dibilang juga saltwater crocodile karena emang beberapa kesempatan tuh dia berenang-renang di lautan guys. Di laut gede pisan gitu berenang buaya. Ini buaya muara karena kan memang buaya ini kan nafasnya kan pakai paru-paru ya, jadi dia mau di laut mau di darat ya sama kita berenang aja guys ya. Kita tetap bisa berenang di laut di air tawar, tapi ya si buaya ini memang adalah buaya yang istilahnya dia tahan banting sekali guys. Gila ya, porosus ini guys. Ini dia kayak diem-diem aja, cuman ya istilahnya dia tetap bisa menyerang ya guys kalau misalnya terganggu ya. Yang bedakan ya antara penangkaran buaya yang istilahnya overpopulasi dan tidak, biasanya buaya-buaya yang seperti ini kan nggak overpopulasi guys. Ini aja untuk seluas ini aja paling ini kita cuma lihat 2 ekor ya guys. Mungkin ada lebih dari 2 ekor di sebelah sana ya. Cuman ini bisa dibilang populasinya masih terkontrol ya guys. Kita bisa lihat dari tangannya buaya tersebut guys, pada mulus-mulus semua guys. Tidak ada luka, tidak ada bekas gigitan buaya lain. Berarti kan memang ini secara enclosure dan juga secara pakan dan lain-lainnya sudah tercukupi banget guys. Ini mulus banget ya. Tangannya mulus, tidak ada kayak semacam busuk-busuk gimana guys. Oke, kita coba lagi ya guys. Sebenarnya ini tuh di bawah sini tuh ketutup, ketutup deng. Ketutup guys. Aku kira kayak kebuka. Jadi memang di sini cuma ada 2 isinya buaya. Di sini juga ada buaya lagi guys. Isinya 1, 2, 3, 4 tuh. Cuma 4 buaya dengan ukuran yang lebih kecil juga. Nah, buaya muara juga ada beberapa jenis motif. Kayak ini nih motifnya dia lebih hijau, lebih kelihatan kayak cerah ya guys. Kayaknya sih memang tergantung dari lokalitinya juga. Karena kan memang walaupun buaya muara ini bisa ditemukan di manapun itu kan, karena dia kan suka mengarungi laut, tapi tetap ada lokaliti masing-masing. Dia tuh nggak akan jauh-jauh dari sana guys. Nih kayak ini warnanya lebih cerah, lebih bagus kelihatannya guys dibandingkan yang lain. Pasti ada istilahnya genetik atau lokaliti, atau mungkin memang variasi warnanya seperti itu. Kayak kucing aja kan ada yang hitam, putih, kuning gitu kan ya guys ya. Kucing oranye maksudnya ya guys. Nah, kurang lebih seperti itu guys. Buaya-buayaannya ya. Serunya itu buaya kalau dikasih makan dia kan langsung buah gitu guys. Kalau kayak gini buaya akan pasif aja, diam-diam berbahaya lah guys ya. Ini juga sama nih buaya juga. Gila nih bagus juga nih warnanya lebih kuning ini guys. Dia mau mangap tuh. Dia mau mangap tuh, kayaknya mau mangap tuh ya. Mau mangap tuh dia tuh bentar lagi. Kerjaannya emang guys, bergerak guys. Karena dia tuh jarang geraknya spesial ya. Kesel banget. Kita kayak ngebahas batu guys ya. Ada beberapa ikan-ikan sebenarnya di sini. Dia makan ikan nggak sih? Kayaknya sih memang dia tetap makan ikan ya. Soalnya kan dia daging-dagingan ya guys. Tapi kalau misalnya dibilang dia makan utamanya ikan, kayaknya di sini agak sulit untuk dia tangkap ya. Apalagi kayaknya ini emang sengaja sih sama kebun binatangnya dibikin airnya itu nggak begitu dalam. Istilahnya basah-basah aja supaya kita tetap terlihat display buayanya dengan baik kayak gitu guys. Ini buaya tuh kalau misalnya untuk itu kan ada kayak semacam pembatas. Kalau ini kan pembatas ini lurus ya guys ya. Ini kan lurus nih. Kayaknya sih itu dibuat kayak gitu ya, kalau misalnya buayanya mau kabur kan dia agak susah guys. Kalau kayak gini gimana nih guys? Kira-kira buayanya bisa kabur atau tidak ya? Sepertinya sih tidak guys ya, karena memang sudah dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya dia sedang bosan, sepertinya dia bisa mencoba untuk kabur guys. Enggak lah, nggak akan ya guys ya, oke? Kita lanjutkan lagi. Ini ada buaya senyulong. Buaya yang kemarin kita juga sempat temuin di kampung satwa. Tapi biasanya kalau di kebun binatang kayak gini buayanya suka gede. Ini apa ini? Kacamata buaya. Ini apa ini guys?
Oh, apa ini? Ini apa ini guys? Bentar ya, aku coba lihat ya. Apa ini guys? Gak ada apa-apa guys. Gak ada apa. Kepala buaya ya? Pak Ali, ayo Mas. Buaya darat. Buaya darat. Kita foto guys. Gimana? Buaya darat. Lucu banget ya. Buaya darat. Kita coba buat lihat ini guys. Senyulong. Oh, itu yang gedenya di situ tuh, senyulong tuh. Bisa segede itu senyulong yang kemarin ya. Cuma nanti kita lihat ya guys. Kita lihat yang kecil-kecil dulu ada di sini guys. Tuh lihat, senyulong. Ini masih kecil bro, itu yang gede yang itu tuh. Ini buaya yang kemarin di Kampung Satwa Mas, yang muncul-muncul ini. Yang nggak muncul-muncul yang sore dong ya? Iya. Bukan. Oh bukan, ini yang muncul dikit. Oh ya, di balong. Nah ini teman-teman bisa lihat ya di bagian mulutnya kayaknya itu patah tuh di bagian bawah ya. Soalnya dia kayak agak tongos guys. Iya, memang mudah patah. Karena memang dia kayak gitu, posturnya jadi mudah patah guys. Ini ada 3 ekor loh ini. Ini kayaknya yang gede tuh yang di paling bawah tuh. Ini gede ini guys. Cuman aku bingung ya. Dia tuh sebanyak ini air, tapi dia lebih cenderung ke arah sini karena mungkin dia paling dalam kali di sini ya. Jadi orang-orang bisa lihat dengan jelas guys. Gede pisan tuh. Senyulong guys. Benar-benar mengerikan ya. Itu sih yang gede banget sih itu sebenarnya sih. Oh ini juga ada lagi nih bro. Ini nih. Gede ini. Ngeri. Oke, kita lanjutkan ya. Dia tuh udah terancam punah ya. Ini reptil guys. Taman reptil ini ya. Ini ada apa nih? Oh, bocil-bocil suka karena dia bisa berinteraksi langsung ya guys. Kura-kura darat nih sulcata. Jadi makanya sama kayak tadi lah. Kita coba kesini aja ya guys. Oh ini dwarf caiman guys. Dwarf caiman tapi ukurannya kayaknya lumayan gede. Ya Allah guys. Guys lihat dwarf caimannya guys. Bersahabat dengan kura-kura guys. Lucu banget. Tapi dwarf caiman emang udah segede itu, udah kayak max size dia. Udah nggak bisa gede lagi guys ya. Tapi kura-kuranya kok bisa sesantai itu ya guys. Bersama dengan dwarf caiman guys. Bisa-bisanya dia nyantai di atas sana ya guys. Tanpa ada rasa bersalah sedikit pun ya guys. Ini bener-bener lucu banget. Keren banget guys. Dan bener-bener kayak hal yang agak jarang aku temukan ya guys. Dwarf caiman lagi ya. Itu ada dwarf caiman lagi tuh. Satu lagi di sebelah sana. Udah pada gede-gede ini mah indukan kayaknya. Segede ini tuh udah indukan ya guys. Nyaman banget pasti mereka di sini ya. Kita lanjut lagi. Ini ada beberapa taman reptil dan Gembira Lokal ini tuh punya taman reptil yang benar-benar bagus banget. Kalau menurutku menarik banget ya guys. Dan ada beberapa katak-katakan juga di sini guys. Katak lembu Amerika. Nih, American Bullfrog. American Bullfrog nggak begitu menarik kalau menurut gue guys ya. Kayak katak biasa cuman kayak kodok. Katak apa kodok sih dia teh? Kodok harusnya guys. Ini salah ini guys ya. Ini salah ini kodok kalau nggak salah. Bukan katak. Katak sama kodok beda guys ya. Kodok harusnya guys. Ini kodok bullfrognya Amerika. Nah ini African Bullfrog nih. Kalau African Bullfrog aku lebih suka karena dia lebih gendut tuh guys. Ada di belakang sana. Gendut gede gitu ya guys ya. Jadi postur badannya tuh memang gendut gede ya guys. Kalau lebih seperti itu. Nah ini ada kodok Bangkong Banyu guys. Ya Allah. Dia tuh mirip-mirip kodok-kodok African Bullfrog tapi dia lebih gede gitu guys ya. Bagian badannya kayak katak buduk guys ya. Kodok buduk tuh masih. Kurang lebih seperti itu ya guys. Ini ada axolot nih. Dibikinnya dingin bro. Tuh. Emang dikasih chiller ini. Ya. Beda kan? Axolot dikasih chiller guys. Karena memang axolot ini hewan yang harus dingin. Dingin mas kayak pakai chiller dia. Ada beberapa ekor. Nah ini sebenarnya yang aku menarik banget dan aku pengen punya tapi nggak pernah aku bisa tahu. Dapat di mana sih guys? Ini Greater Siren guys. Ini siren ini ya. Jadi dia kayak semacam axolot tapi dia punya panjang kayak belut nih guys. Greater Siren ya, siren ya guys. Ini siren ini Greater Siren mau menghabiskan sebagian waktunya mengubur di dalam lumpur untuk kamuflase dan menangkap pangsa. Ya males juga sih kalau dia cuma dibuang di lumpur ya guys. Dan ternyata masa hidupnya sampai 30 tahun guys. Nah ini ada Pac-Man Frog juga, masa hidupnya bisa sampai 12 tahun ternyata nih. Jadi kalau misalnya kita meninggoy itu salah kita guys ya. Pac-Man Frog ini persis sama kayak di rumah kita punya guys ya. Secara warna, secara bentuk juga sama ini guys. Kayak gitu. Dan ini ada katak pesek atau Dumpy Tree Frog guys. Australian Green Tree Frog ternyata guys. Mana? Tuh, Australian Green Tree Frog ya guys. Ini ada juga Pac-Man, tapi Pac-Man Argentina guys ya dia. Messi ya guys. Mana dia? Wah susah dia guys. Kayaknya lagi pulang kampung nih ke Argentina dia. Gak kelihatan ya. Cuman dia kalau misalnya teman-teman lihat dia ini kayak gini nih. Pac-Man itu dia kayak ada semacam cula gitu guys ya di bagian matanya gitu ya. Dan ini ada katak pohon bergaris yang saking dia sangat amat oke tempatnya sampai tertutup banget gak kelihatan. Mana bro? Kok gue gak lihat sih mana sih? Oh iya. Wow.
Matanya sangat jeli Faisal ya. Mantap itu, bagus juga itu guys. Ini kayaknya sama kayak tadi nggak sih atau beda? Oh ini katak pulcra guys. Katak tomato apa? Banded bullfrog. Wah ini mah susah lah. Kalau ini sejenis kodok yang emang masuk ke dalam, beda guys. Kalau ini apa nih? Ini ada kura-kura Ambon ternyata ya. Ambon batok ini guys. Oh itu tuh. Ternyata si Ambon ya, kalau teman-teman lihat dan juga lebih detail, dia lagi bersantai di lampu UV ya guys. Dan kalau ini adalah kura-kura dada merahan ya. Damer. Ada beberapa ekor damer di sini, ada banyak tuh sampai di atas sana juga dada merah banyak guys. Dan ternyata dada merah ini tuh memang sudah bisa di breeding sama teman-teman kita ya guys. Sekarang harganya murah, 100.000 kalau nggak salah guys dada merah itu ya. Murah meriah buat teman-teman yang ingin memelihara kura-kura selain kura-kura Brazil guys ya. Oke, kita lanjutkan lagi guys. Di sini ada apa lagi nih? Biawak tegu guys. Wah, di dalam sana tuh. Gede lagi. Gede pisan guys. Udah kelihatan ya ada di dalam situ. Kalau teman-teman lebih detail lagi, cuman agak susah lihatnya. Kita skip saja guys karena susah ya lihatnya ya. Ular Majapahit guys. White lip trip viper nih kayak gitu. Dia warnanya mencolok banget. Kalau teman-teman lihat warnanya hijau, tapi bukan hijau daun guys. Itu hijaunya gila sekali ya guys. Bener-bener kayak emerald sekali warnanya dan dia berbisa guys. Ini apalagi nih guys ya wageler ya. Udah kelihatan jelas banget. Ini kalau di alam begini mah udah jangan dideketin lah udah guys. Berbisa ini. Kelihatan jelas ya dari warnanya aja udah kayak waduh, berbisa ini guys. Digigit bisa langsung busuk guys tangan kita ya. Ini juga ada beberapa viper. Jadi emang beberapa jenis-jenis viper di sini juga lumayan dilengkapi ya guys ya, dan dari berbagai macam lokality. Berbeda pula si ininya, warna dan motifnya guys. Nah, ini juga ada beberapa ular pucuk ya guys. Tulisannya tetap ular berbisa tuh. Ada tulisannya situ ular berbisa. Walaupun memang dia berbisanya untuk cicak ya, tapi tetap ada tulisannya. Dan ini adalah ular pucuk yang secara bentuk dia memang sangat kecil, kurus gitu guys ya. Kurang lebih seperti itu. Ini Blue Insularis tapi lagi under maintenance. Dan di sini ada boa tanah guys. Atau ini boa tanah tuh. Sesuai namanya ya, dia boa tanah. Emang dia diemnya di tanah guys. Benar-benar tidak begitu menarik ya guys ya, karena dia hanya diam saja di tanah. Dan sini ada ular bandotan atau flat nose pit viper atau ular gibuk kalau nggak salah ya. Dia memang ada di tanah-tanah juga guys. Jadi dia viper tanah. Biasanya suka nyaru sama semacam daun-daun kering ya. Kayak gini nih guys, lihat ya. Ini kan daun kering nih. Teman-teman kan nggak ngeh ya ini daun kering apa. Makanya kita harus tetap pakai alas kaki kalau misalnya kita kayak pengen kemanapun itu guys. Dan sebenarnya safety-nya tuh nggak kayak gini sih. Alas kakinya ini ketutup tapi ya kayak sepatu bot gitu, itu lebih safety lagi kalau misalnya teman-teman pengen istilahnya tuh melindungi kaki teman dari gigitan ular seperti itu. Karena kalau digigit bisa fatal juga guys ya. Bahkan katanya ya bisa meninggal juga guys kalau misalnya memang telat ditangani guys ya. Nah, ini ada buah pohon yang dia tidak sesuai namanya ya. Buah pohon dia di bawah tanah guys ya, dia ada di dalam tanah. Terus ini ada Daigecko. Daigecko adalah sejenis gecko yang memang dia ini dia guys. Kayak cicak kayak dia ya, cicak hijau. Bagus banget warnanya nih. Yang mana suka ini salah ya? Kalau nggak salah ya. Oh iya. Yang hijau itu. Iya. Suka kan kayak gitu, keren. Ayo ini ya. Tapi kurang lebih bentukannya seperti itu ya guys. Terus ini ada bunglon surai juga yang kalau dipelihara tuh sama kita rawan mati ya guys. Karena bunglon surai bukan bunglon surai yang rawan mati mah bunglon forest dragon. Kalau bunglon surai mah dia bunglon asli Indonesia guys. Lawannya kalotes dia ya. Kurang lebih seperti itu. Ini arah selanjutnya ke sini dulu ya guys seperti itu. Oh, ini dulu aja, kita kesini dulu aja karena di sini ada beberapa buaya juga nih, buaya irian yang kemarin kita nggak bisa lihat di Kampung Satwa. Di sini ada guys buaya iriannya. Mana dia guys? Apa emang suka begitu ya buayanya ya? Sifatnya kurang baik nih buaya guys. Irian ya. Gak ada guys. Ampun, dari kemarin kita misteri buaya irian yang selalu tidak ada. Oh, sedang dalam perbaikan bro. Buaya iriannya lagi diawasin dulu berarti ya guys. Ini adalah kura-kura darat yang benar-benar jadi tempat kita bisa berinteraksi ya guys. Kura-kura darat sulcata. Itu aldabra gede pisan ya. Pernah lihat mas yang segede itu mas? Baru ini kok. Baru ini. Kalau penyu udah pernah. Kalau ini kayaknya dia agak bermasalah tempurungnya guys ya, kena MBD atau something ya. Cara jalannya juga berbeda ya. Dia kayaknya emang agak ada kelainan, tapi tetap saja aldabra guys. Kayaknya ini juga cantik nih. Jadi guys ya. Aldabra tortoise, kura-kura terbesar pertama. Kalau Galapagos kayaknya di kebun binatang kita agak hampir nggak ada ya, karena memang dilindungi internasional juga mungkin ya guys, karena jadi agak susah juga buat didapatkan. Aldabra juga adalah salah satu kura-kura darat yang memang besar sekali sih guys. Jadi ini kalau ditaikin sama Aras ya, sama anak aku, kayaknya anak aku gak kerasa berat sama dia, karena berat dia bisa sampai ratusan kilogram sepertinya guys. Gila itu ya. Oke, kita coba buat lanjutkan lagi ke sebelah sini. Ini masih ada beberapa lagi. Kalau nggak salah ini tuh adalah tempat-tempat dari kura-kura guys. Ini ada Monbi nih di sini guys.
tuh. Penyu atau bulus mas di sungai? Oh, bulus kali. Ini kalau ini mah kura-kura moncong babi. Kayaknya dulu di Sungai Citanduy kata si Mas pernah nemu kayak bulus itu guys, bukan penyu ya. Nah, kalau ini mah memang dia semi-semi kayak penyu, fly river turtle. Dia adalah penyu air tawar ya bisa dibilang. Dan dia adalah kura-kura asli Indonesia yang pengen aku miliki, tapi terbentur peraturan guys. Aduh, sedih sekali ya guys. Ya nggak apa-apa lah ya. Kita lihat di kebun binatang seperti ini juga happy dan juga bisa hasrat tidak harus memiliki guys ya. Kita lihat saja dari jauh guys. Ini juga sama nih, monbi juga. Kayaknya ini mau diprogram breeding atau gimana, jadi dipisah dulu guys ya. Kura-kura moncong babi, kura-kura ini banyak moncong babi ya. Ini moncong babi lagi nih guys. Dipisah-pisah guys. Moncong babi lagi. Di sini juga moncong babi lagi tuh. Dipisah-pisah dan di sini ada kura-kura dada putih. Wah, ini mah sama kayak di kolam kita di rumah guys ya. Tuh ada kura-kura badut, kura-kura dada putih. Itu sama kayak di rumah kita juga ada tuh di bawah kura-kura dada putih tuh guys. Kayaknya nih kalau mau lebih jelas nih. Oh, monbi lagi guys. Monbi terus guys ya. Ternyata banyak monbi di sini ya guys. Kita lanjut lagi sih. Monbi lagi guys. Kok banyak banget ya? Di setiap akuarium ada monbi ini guys. Moncong babi. Ini ada kura-kura leher panjang ya ini ya. Ini guys, leher panjang kan. Tuh, keren ya. Loh, aku juga jualan kura-kura yang kayak gini-gini aku jual. Yang kecil-kecilnya si Ben Rocky guys ya dibilangnya ya. Ini ada ya Celodina si Ben Rocky guys. Kura-kuranya dari daerah Australia dan Papua ini. Kepalanya panjang tuh guys. Nampas nanti dia tuh. Jadi dia walaupun di air tapi dia tetap nggak bisa bernafas di air ya guys. Harus tetap bernafas di udara. Nah ini ada Hamiltoni. Kura-kura yang dulu tuh pernah ada di kolamku tapi hilang guys. Aduh, ini juga mahal dulu tuh ya harganya ya. 1 juta kalau kayak kecil nih guys. Lumayan pricey ya dia ya. Kalau sekarang mungkin agak ngedrop harganya tapi ini tetap keren. Dia punya bintik-bintik hitam, bintik-bintik putih ya di badannya yang full hitam guys. Kalau ini kura-kura Brazil, monbi lagi guys. Kok banyak banget ya monbi ya di sini ya. Boring lah ya kura-kura Brazil banyak dimanapun itu guys. Ini ada calagur ya, tuntong laut ini guys. Nah ini nih, ini yang dulu yang tadi kemarin ada di Kampung Satwa ya guys. Cuman dengan air yang lebih jernih, jadi kita bisa lihat lebih detail guys ya. Seperti itu, bentukannya memang benar-benar kayak semangka guys. Kayak gitu ya. Ini ada belukunya juga nih. Ini kura-kura calagur. Beluku guys, beluku tuh biuku ya. Kayaknya nggak gini deh bentukannya harusnya. Kayaknya ini mah sama kayak itu ya guys. Kalau secara gambarnya kayaknya agak keliru. Aduh, kura-kuranya di ujung sono guys. Tapi yang aku lihat kura-kuranya sama kok ini sama ini ya. Sama-sama kayak tuntong laut sepertinya guys ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ular cincin mas nih yang dimakan Falih nih kemarin nih. Geli ya kalau guys itu ada di belakang sana. Ular yang dia ada bisanya tapi nggak begitu berbisa kayaknya dia guys. Dia risikonya rendah sih. Cincin emas ya. Bentukannya seperti itu kurang lebih. Dan ini ada ular kadut. Kalau kadut mah dia pasti di air. Ular kadut ya guys. Piara ya mas ular kadut ya mas? Enggak. Ular kadut tuh. Ada di sana. Ini apa lagi nih guys? Ada sanca darah hitam ya. Bukan ya, apa sih ini? Wah, gak ada guys. Ini sanca darah hitam ini nih, blood python. Tuh guys, gendut banget ya sampai sesak dia kayaknya di sono ya guys ya. Dan di sini ada biawak air atau Varano salvator yang dia ada di sana. Tapi ini kayaknya biawaknya lumayan bagus guys ya secara motif ya. Soalnya kalau aku lihat dia high yellow gitu guys. Tuh, masih kecil ya. Keren guys. Oke, kita coba lanjutkan lagi. Kita coba ke daerah sana. Ini masih ada beberapa spot lagi untuk kita eksplorasi reptil-reptil guys ya. Oh, ini Cayman lizard guys, sejenis kadal-kadalan yang memang dia tuh punya warna yang sangat unik dan dia memang tipe-tipe yang suka berenang-berenang gitu guys, semi-semi akuatik ya. Bisa dipiara juga nih soalnya ada beberapa teman-teman juga yang sudah mulai piara. Dan di sini ada anaconda hijau nih guys. Green anaconda ini anaconda hijau itu tuh ada. Ini ular yang gede pisan guys. Ini ular terbesar di dunia kalau nggak salah guys ya. Anaconda hijau ini tuh yang ada di film Anaconda itu anaconda hijau katanya guys. Yang katanya ada di Kalimantan ya, padahal nggak ada di Kalimantan. Ini adanya di Amazon. Dan kalau sama reticulated python kita punya sih masih panjang reticulated python kita punya guys. Mas ini apa mas? Ingat nggak mas? Ini. Iya biawak. Iya biawak apa? Saya mau nggak tahu adanya. Safmon. Ini yang ada di rumah nih. Tapi udah gede nih guys. Nah gedenya gini mas. Siap-siap. Suka kalau dari kecil mah. Dari kecil mah dia baik, nggak akan gigit kok guys ya. Aku juga sekali digigit Safmon gara-gara dia nggak sengaja aja. Nah ini ada ular kobra, ini kobra Jawa nih guys ya. Nah ini dia bisa nyembur guys, bisa nyembur ke mata ya. Biasanya dia ngarah ke mata dan nyembur bisa bikin nangis seharian ya kata Mas Heng kemarin kita ngobrol ya guys ya. Jadi kalau teman-teman yang ingin bersedih-sedih tapi tidak tahu alasannya apa, bisa disembur sama ular kobra dan nangis seharian guys ya, tanpa alasan yang jelas ya guys. Ini ada reticulated, ini bawa pembelit nih, bawa constrictor guys.
guys. Bentukannya seperti itu ya. Si Vali punya kalau nggak salah bawa dia. Soalnya kalau mau dipiara boleh-boleh aja. Cuman ya kalau misalnya teman-teman perhatiin bahwa ini tuh dia ada beberapa motif juga tuh guys. Ada yang motifnya seperti itu. Itu bagus. Yang di ekornya tuh kelihatan tuh. Gak ngerti itu guys ya. Kok motifnya bagus banget ya? Kayaknya memang ada morph-morphnya masing-masing ya. Ini ada pembangunan juga yang lagi dilakukan. Aku juga nggak tahu ini mau buat apa. Tapi pasti ada hal-hal menarik baru ya guys yang akan ada di sini. Ini ada kadal berlapis Sudan. Kayaknya yang tadi deh. Kadal berlapis Sudan kayaknya yang tadi guys ya. Sudan Plate Lizard tuh ada di dalam sana. Kadal berlapis Sudan guys ya. Nah di sebelah sini ada biawak pohon hijau guys. Biawak pohon hijau yang mana dia ya, nggak kelihatan guys. Ya pokoknya gambarannya seperti ini ya kalau misalnya teman-teman perhatiin. Ada tegu lagi di sini. Nah ini mah golden tegu nih. Ini mah sama kayak di rumah kita nih. Satunya lagi yang galak nih mas. Yang agresif. Yang agresif gak bisa baik. Golden tegu guys. Ada di situ. Ada ini ular boiga merah ya guys. Mana ini ularnya guys? Boiga ini seperti ini nih guys. Cat snake. Ular kucing ya. Gak tau lah. Kalau nggak salah ini di daerah-daerah Indonesia punya ini guys. Kurang lebih seperti itu. Oh ini juga masih ada ternyata di sebelah sini guys ya. Agak lewat ada ular dead adder. Namanya dead adder nih guys. Ini ular keempat paling berbisa di dunia guys. Jangan salah ini. Paling terpanjang dibandingkan ular Australia lainnya. Wow. Ini kayaknya emang ada di bawah-bawah kayak semacam ular derik. Bukan ini tuh. Bukan sih guys. Tapi dia berbisa keempat guys. Ya Allah. Mati ini guys kita kalau kegigit sama dia guys. Tanpa ampun ini ya. Nggak kelihatan asal ya. Janganlah. Kalau tidak ada ya guys. Dan ini ada crocodile sking ya, gak tahu. Pokoknya ada di bawah-bawah kayaknya guys. Kurang lembab kayaknya sih ini. Harusnya lebih lembab lagi kalau crocodile sking ya. Ini ada sanca bodo, piton bifitatus. Bentukannya seperti itu ya guys. Dan ini ada kobra sulfur. Keren ya namanya kobra sulfur tuh. Kayaknya sulfur tuh lebih ke kayak morphnya sih guys. Ini kayak kobra Jawa sih kayaknya ya. Tapi dia warnanya sulfur kali guys. Kayak gitulah kurang lebih. Ini ada tempat petting itu juga buat kita foto sama iguana. Nah nanti iguana kita yang di rumah kayak gitu mas. Kalau udah gede mas. Iya. Keren kan warnanya tuh. Gede. Red albino kayaknya guys. Atau hypo itu ya. Kayak red albino kayaknya guys itu. Ya, ini jenisnya apa kak? Red albino ya? Ini yang di rumah nanti kalau udah gede kayak gini. Dia sampai besok begini aja kak? Kalau sore kita masukin ke kandang. Dia nggak akan kemana-mana gitu, gini aja ya? Nggak akan kabur gitu ya kak ya? Ini guys, bagian spike ini nih apa? Jerawatnya guys, jerawat. Ini dia mau shading nih bagian ekornya. Biasanya kalau shading kayak gini emang dia nggak begitu langsung keseluruhan, pelan-pelan. Ini persis di rumah kita red albino bakal seperti ini gedenya. Kalau misalnya memang bisa membesarkan dengan baik, bagus banget mas. Kalau dibawa ke kampung, ke Tasik ini dikira apa ini? Makhluk jadi-jadian ya? Takut deh. Tetap takut. Mas makasih ya mas. Oke, tetap takut ya kalau orang-orang kampung ya. Mungkin nanti kita akan edukasi kalau ini adalah hal yang menyenangkan ya guys. Monyet dige ini beda lagi nih guys. Belah tengah ini loh. Oh belah tengah ya? Beda lagi. Oh ini belah tengah.